Ya, gue pernah bilang di video sebelumnya, kalau ceritanya si Player ini nyambung sama ceritanya si Palpale sama si Gord. Ya, kalau kalian belum lihat ceritanya si Palpale sama si Gord, linknya ada di deskripsi. Kalau nggak ada ya cari aja di akun YouTube gue. Lihat aja dulu dua-duanya, ya kalau mau rewatch ya nggak apa-apa, lumayan views gue nambah. Ya, intinya kalian lihat dulu aja lah. Udah? Oke, ya sebelumnya gue ceritain garis besarnya ceritanya si Palpale dulu. Jadi, Player dan Palpale ini adalah dua sahabat dari kerajaan api dan kerajaan angin yang sangat akrab sekali seperti saudara. Tapi pada suatu ketika bokapnya si Player ini kesurupan energi jahat dan bikin kerusuhan di kerajaan api. Nah, bokapnya si Palpale ini ngebunuh bokapnya si Player biar bokapnya si Player ini nggak kesiksa sama energi jahat yang ngerasuki dia. Dan itu dilihat sama si Player dan bikin si Player ngamuk. Tapi karena si Player tahu kalau dia nggak kuat bayan sama bokapnya si Palpale, akhirnya si Player ini minggat buat cari kekuatan yang lebih besar. Dan dia janji ke Palpale kalau mereka bakal ketemu lagi. Ya, ceritanya si Palpale ini tamat pas si Player ini minggat. Oke, sekarang lanjut ceritanya si Player. Nah, akhirnya si Player ini pergi dan ngerantau dan sampai di Magic Academy. Nah, di sana itu dia tuh ketemu sama si dosen killer. Ya, si Gord. Hei anak muda, antum mau kuliah di sini? Nanti saya ajarin mantra-mantra keren. Ya, karena tujuan si Player ini emang buat nyari kekuatan yang lebih besar buat balas dendam. Akhirnya gas. Ya, akhirnya si Player ini kuliah di Magic Academy. Nah, si Gord ini ngajarin si Player ini sihir pure arcane dan ilmu-ilmu sihir yang dia tahu. Dan ternyata si Player ini berkembang lebih cepat dibandingin sama murid-murid Gord yang lain. Dan itu bikin si Gord bangga. Antum hebat sekali, nak. Ana yakin antum punya masa depan cerah. Beberapa waktu sebelumnya, si Player ini nyoba ngabungin sihir arcane yang diajari si Gord sama sihir apinya. Tapi hal itu dilarang sama si Gord. Jangan, nak, antum nanti mengotori kemurnian dari sihir pure arcane. Ya, karena hal itu sangat berbahaya dan berpotensi buat ngebunuh si Player sendiri dan bakal nyelakain orang di sekitarnya. Tapi si Player ini maksa. Watashi butuh kekuatan ini buat balas dendam. Oh, jadi antum ngeyel ya? Kalau begitu, akan ana ambil lagi semua ilmu sihir yang ana berikan pada antum. Ya, saat si Gord ini mau nyerap sihir arcane si Player, tiba-tiba Blast Ultra! Salah blok. Arcane Flame! Ya, si Player ini berhasil gabungin sihir arcane dan sihir api miliknya. Dan ledakan pun terjadi di Magic Academy dan nyebabin kebakaran. Lalu di tengah kobaran api terlihat si Player. Dia ngomong, "Arigato sensei atas ilmunya. Watashi pergi dulu." Dan akhirnya si Player ini pergi dari Magic Academy. Dasar bantai anta, Player. Tunggu aja antum. Nah, si Player ini pergi dari Magic Academy dan menuju ke Gunung Inferno of Fire dan tetap di sana selama 5 tahun buat ngelatih sihir Arcane Flame-nya. Dia latihan terus-terusan, tapi dia masih belum puas sama hasil latihannya. Di sisi lain, Mamang Gord ini nyari si Player buat balas dendam apa yang telah dilakukan Player terhadap Magic Academy. Lalu dia ngerasain hawa-hawa Arcane di Gunung Inferno of Fire. Rupa-rupanya antum ada di sana ya. Nah, balik lagi ke si Player. Karena terlalu lama di Inferno of Fire, itu bikin tubuh si Player ini terbakar karena hawa panasnya. Panas goblok! Panas! Tapi dia tetap bertahan karena satu-satunya kekuatan terbesar yang bisa dia dapat itu dari gabungan antara pure arcane magic sama api yang berasal dari gunung Inferno of Fire. Lalu tiba-tiba angin berhembus kencang. Si Player ini merasa nggak asing. Datanglah salah goblok. Datanglah Palpale Sasuke. ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。 Ya, pertemuan mereka ini menjadi pertarungan pertama mereka. Pertarungan antara Windtalker melawan calon Son of Flames. Ya, mereka ini saling adu mekanik ngeluarin sihir mereka. Tapi aslinya mereka itu nggak mau saling nyakitin dan ngebunuh satu sama lain. Nah, pertarungan mereka ini bikin keadaan Gunung Inferno of Fire ini makin buruk. Kalau sampai ini gunung meledos, mereka itu bakal mokat bareng. Valir! Sasuke! SpongeBob. Gord. Ya, tiba-tiba datanglah si Gord. Hei Valir, antum belum bayar SPP dan antum akan membayar semua yang antum berbuat, wahai anak Blair. Nah, si Gord ini pengen narik kekuatan arcane spellnya si Player biar si Player ini nggak bisa pakai sihir arcane lagi. Tapi hal itu dihadang sama si Palpale. Dasar biji onta, antum ngapain? Ojo ganggu, cok. Bayuan nih, apa sih anjing? Lalu tiba-tiba si Player ini berubah. Matanya jadi merah. Pangkio Sharingan. Kutuk blok. Si Player ini berhasil dapetin kekuatan api terbesar, hasil fusion sihir arcane dan api dari Inferno of Fire. Dia berhasil jadi Son of Flames. Nah, hal itu dilihat sama si Palpale sama si Gord. Wah, ini sungguh bahaya, nak. Lebih baik si Player ini dibunuh daripada dia kerasukan kekuatan gila ini. Dan akhirnya pertarungan berlanjut. Sihir apinya si Player, sihir anginnya si Palpale, sama sihir arcane-nya si Gord ini saling bertabrakan. Dan karena hal itu, Gunung Inferno of Fire ini semakin gak stabil. Dan akhirnya Gunung Inferno of Fire ini hancur dan runtuh. Nah, setelah itu, si Gord ini nemuin si Palpale. Hei, nak, antum dajobu kah? Jangan! Iya, Pak. Watashi tidak apa-apa. Mereka pun nyari si Player di reruntuhan, tapi mereka nggak nemu. Nah, si Palpale ini ngerasain bahwa si Player ini masih hidup karena aura dendam si Player ini masih ada dan belum terbalaskan. Dan si Palpale ini tahu kalau mereka berdua bakal ketemu lagi. Dan pertemuan tersebut bakal jadi pertarungan terbesar bagi mereka berdua. Pekerja. Ngelak. Oh iya.
Tamat.